Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, karena Dia zat yang layak untuk dipuji karena memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan, dan hanya Dia yang telah menganugerahkan seluruh nikmat yang ada pada kita semua ini, sehingga kita yang memiliki kesadaran iman senantiasa menyatakan pujian dan pujaan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara kalian yang dirahmati Allah, kita berusaha sebagai orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga perbuatan kita, agar senantiasa istiqomah di jalannya. Karena hanya dengan jalan itu satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita ini. Termasuk kita berada di masjid ini, melakukan ta'lim ini juga merupakan bagian dari upaya agar kita semua ini bisa menjadi hamba Allah yang benar, agar kita ini bisa membawa diri kita ini untuk senantiasa dicintai oleh Allah, untuk senantiasa diridhoi oleh Allah hidup dan kehidupan kita ini. Bapak-Bapak sekalian, kajian akidah yang kita kaji ini sudah sampai pada upaya kita untuk membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Yang lalu kita sudah menyampaikan tentang syirik dan berbagai macam jenisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan al-kufr, kekafiran dengan berbagai macam jenisnya. Kita sudah memahami tentang masalah tentang kekafiran ini, dan kekafiran ini terjadi akibat berbagai hal. Bisa saja karena kita memiliki penyakit hasud, penyakit iri dan dengki. Bisa juga karena al-kibr, kesombongan. Bisa juga karena kita adalah pelaku dosa-dosa sehingga mengotori hati kita ini, sehingga menjadi hijab, sehingga kita tidak mengimani kebenaran, mengimani Allah dan seterusnya. Dan banyak hal yang membuat kenapa penyakit al-kufr ini, kekafiran itu menjangkiti kehidupan umat manusia ini. Jenis-jenis kufur, ada kufur besar yang membuat sosok manusia muslim menjadi murtad, dan ada kufur kecil yang membuat keimanannya menjadi tidak sempurna.
mengenai kufur besar ada beberapa jenis. Kemarin ada satu jenis kekafiran besar ini yang dikenal dengan kufur takdzib. Kita kufur karena mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran maupun As-Sunnah, walaupun satu ayat saja atau satu hadis saja. Kalau kita dustakan maka kita termasuk dalam kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Begitu pula apabila kita mengada-adakan sesuatu atas nama Allah padahal itu tidak. Katakanlah satu yang halal kita katakan haram atas nama Allah, dan sebaliknya satu yang halal kita katakan haram atas nama Allah dan Rasulnya, maka itu juga termasuk kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Bapak-bapak sekalian, kemarin sudah kita upaya fahami, dan sekarang kita akan masuki kufur yang berikutnya, yaitu kufrul iba wal istikbar. Kita kafir karena ada sifat atau sikap pembangkangan dan kesombongan. Kalau kita ini membangkang dan sombong kepada Allah, pada Rasulnya, maka berarti penyakit al-kufr itu, kekafiran itu sudah menjangkiti kita. Dan ini adalah kufur besar, al-kufrul akbar. Dan inilah kekafiran yang berat, kekafiran yang pernah dilakukan oleh iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Adam telah terbukti memiliki kapasitas untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini, dan terbukti pula bahwa malaikat yang dites oleh Allah melalui fit and proper test menunjukkan bahwa malaikat tidak memiliki kapasitas untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Maka setelah diketahui akan keberadaan Adam yang memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah Allah itu, dan sudah diketahui bahwa para malaikat tidak memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia membangkang dan menyombongkan diri, dan dia adalah golongan orang-orang kafir. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia membangkang dan takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, inilah Bapak sekalian yang disebut dengan kufrul iba wal istikbar. Kafir karena adanya keengganan, adanya pembangkangan dan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada diri kita ini ada penyakit iblis ini, al-kibr ini, kemudian ada pembangkangan, maka itu sudah termasuk al-kufrul akbar. Kita terjangkiti penyakit besar. Nah, kibir ini, sombong ini
Dalam hadis Nabi riwayat Muslim dinyatakan bahwa al-kibru batarul haq wa hamdun nas. Takabur itu adalah penolakan terhadap kebenaran dan penghinaan, pelecehan terhadap manusia. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat dan penyakit kibir ini, karena tidak selayaknya kita ini sombong. Tidak selayaknya kita ini menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak selayaknya kita ini melecehkan dan menghinakan manusia. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, betapapun diri kita ini memiliki kelebihan-kelebihan, kita harus menyadari bahwa kelebihan-kelebihan dan keutamaan itu adalah merupakan karunia, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi karunia kepada kita itu semua. Jika kita memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki jabatan, atau memiliki apa saja, mungkin kecantikan, kegagahan, kegantengan, kekayaan, dan lain sebagainya, tidak selayaknya dan tidak seharusnya itu semua membuat kita itu sombong. Sebab itu bukan milik kita, tapi itu adalah titipan, amanah yang nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta diri kita itu sendiri adalah bukan milik diri kita. Itu adalah milik Allah yang nanti juga akan kembali kepada pemiliknya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapapun keadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya justru kelebihan-kelebihan dan keunggulan itu membuat kita ini semakin tawadhu di hadapan Zat yang memberi karunia itu semuanya. Nah, inilah Bapak dan sekalian sikap yang benar. Nah, sikap yang benar. Yang berhak untuk memiliki pakaian sombong itu hanyalah Allah. Yang berhak untuk memiliki pakaian sombong itu hanyalah Allah. Nah, berhak kita ini, manusia ini yang bagaimanapun juga ini, untuk menyombongkan diri. Allah berfirman dalam hadis kudusinya, Al-izzu izari wal kibriya uridai, faman yunazi'uni azabtuhu. Rawahu Muslim. Allah berfirman bahwa kemuliaan itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mencabutnya dari aku, mengambilnya dari aku, maka aku akan menyiksanya. Para sekalian, jadi tidak boleh kita sombong ya. Tidak boleh kita apa? Sombong. Karena kaya, karena pinter, karena ganteng, karena cantik, karena punya duit, karena punya jabatan, dan lain sebagainya, apapun. Atau mungkin karena kiai kita, atau karena ulama, atau karena apalah, punya apa. Tidak selayaknya kita membanggakan diri, apalagi menyombongkan diri. Bahkan diancam itu nanti orang yang mengambil pakaian Allah ini akan disiksa oleh Allah, dan tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ini ada sebesar atom, sebesar sawi kesombongan. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, ini penting sekali. Sebab apabila kita ini sudah mampu membersihkan jiwa kita dari penyakit besar sombong, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang manusiawi. Kita akan menjadi makhluk sosial yang baik.
Nah, kita akan mampu menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengasihi orang lain. Kita akan bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak egoistis, individualistis, anania. Kita akan menjadi manusia-manusia yang mampu membangun kesamaan dan kebersamaan. Inilah sekalian, penting sekali ini. Ya, kibir. Apalagi kalau kita ini sombong kepada Allah, sombong kepada manusia saja tidak boleh. Sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulnya. Nah ini. Al-Quran, As-Sunnah ini merupakan karunia terbesar. Islam ini merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Ini merupakan al-ilmu nafi dan al-amalus salih, al-huda dan ad-dinul haq. Ini karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, karena Al-Quran ini turun sebagai mukjizat Rasul akhir zaman, Rasul pemungkas, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, dan Allah telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan az-zikr Al-Quran ini, dan aku pula yang akan menjaganya. Maka inilah merupakan karunia terbesar yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, Al-Quran ini. Dan inilah merupakan mukjizat bagi Muhammad Rasulullah SAW dan umatnya pada akhir zaman ini. Dikala manusia-manusia ini sudah memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Nah, sekarang ini manusia-manusia zaman sekarang adalah manusia-manusia yang cerdas, manusia yang mampu menggunakan fikirnya dengan pengembangan yang luar biasa. Seringkali iblis masuk ke dalam otak manusia ini lewat ini, kesombongan atau lewat kelebihan keilmuannya. Sehingga sekarang ini banyak manusia-manusia yang karena merasa sudah pintar, tidak lagi butuh kepada petunjuk Allah, tidak lagi butuh kepada agama Allah, ya, bahkan berpaling dari petunjuk Allah, berpaling dari agama Allah, dan membuat agama-agama baru. Nah ini ahlul bid'ah ini. Iya sekalian. Jadi manusia di muka bumi ini karena merasa pintar dan mungkin sudah mampu mengolah pikirannya ini sehingga menjadi manusia yang cerdas, maka iblis masuk ke sini, masuk ke dalam manusia-manusia yang cerdas ini. Ya, merasa mampu, tidak butuh lagi Allah gitu, tidak butuh lagi Rasulnya, tidak butuh lagi hidayah. Al-Quran sudah ditinggalkan, bikin ajaran baru, petunjuk baru, agama baru, undang-undang baru, aturan baru. Nah ini terjadi Bapak dan sekalian dalam kehidupan umat manusia pada akhir zaman ini. Ini juga merupakan bagian dari kesombongan, dan ini kesombongan yang berat, kesombongan yang berat. Ada Pak kenyataan ini? Ini kenyataan dalam kehidupan sekarang ini. Al-Kibir ini. Beda dengan Muhammad Rasulullah, sikap beliau itu kepada Allah di hadapan malaikat Jibril, sikapnya adalah ma'ana biqari, merasa tidak tahu di hadapan zat yang maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Itu Muhammad yang fatonah, yang cerdas, yang nalarnya luar biasa. Muhammad itu saja sikapnya di hadapan Allah, ma'ana biqari, merasa tidak tahu
di hadapan Zat yang Maha Tahu. Lah kalau kita yang masih sekarang ini banyak orang yang merasa tahu di hadapan Allah dan apa? Rasulnya. Hingga gak butuh Allah dan Rasulnya. Ada Al-Quran ya dibaca juga, tapi gak dipakai. Gak dipakai sebagai petunjuk dalam mengarungi berjalan hidup dan hidupnya. Kita jadikan pedoman untuk pemerintahannya, untuk negaranya, untuk bisnisnya, untuk parpolnya, untuk ormasnya, untuk yayasannya, untuk keluarganya, untuk dirinya. Ya dibaca juga setiap hari. Pakai musabaqah segala macam. Kalian, ya. Nah ini iblis sudah masuk ke dalam benak diri kita ini, dan kita mentaktilkan Al-Quran ini dari kehidupan kita ini. Dari kehidupan kita ini. Nah ini mari kita menyadari, jangan sampai penyakit kiber yang dimiliki oleh iblis yang membuat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada pada diri kita. Berapapun kelebihan-kelebihan yang kita miliki, ya, dari atau lewat mujahadah kita, tapi kita tetap menyadari bahwa itu semua adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berusaha juga karena Allah. Itu aja ya. Jadi tidak ada alasan kita ini untuk menyombongkan diri, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulnya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, Allah mengingatkan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Di dalam surat Al-Alaq itu ada ayat seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Sayang, innal insana, sesungguhnya manusia itu la yatagha, sungguh tohok, sungguh melampaui batas. Tohok ya tohok tuhyan, seperti banjir itu Pak, tumpah begitu, melampaui batas. Ar-ra'ahu istahna, karena dia melihat dirinya, menganggap dirinya istahna, ya sudah merasa mampu, tidak butuh lagi. Nah ini sekalian yang kami hormati, biasanya kalau orang itu sudah pinter, sudah kaya, sudah cukup segala-gala dalam hidupnya, kalau dia tidak menyadari akan Allah dan karunia yang datang dari Allah itu, maka seringkali dia merasa tidak butuh dengan Allah. Nah itu penyakit, itu penyakit. Karena itu musuh para nabi dan rasul itu adalah pemimpin-pemimpin besar. Fir'aun, nah itu musuhnya siapa? Musa. Nah, itu. Abu Jahal, itu musuhnya Muhammad. Namrud, musuhnya Ibrahim. Karena orang-orang yang sudah merasa mampu, sudah merasa hebat begini ini, bahwa sekali yang kami hormati, itu muncul sebuah kesombongan itu. Ya, menjadi tahoyataho, kalla innal insana la yatagha, sungguh melampaui batas. Tahoyataho tuhyan, itu tauhid berasal dari kata sini. Ya, dan manusia-manusia yang menyimpang dari kebenaran karena kesombongannya itu, atau karena merasa sok mampu, sok hebat, sehingga tidak butuh lagi merasa nggak butuh lagi Allah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dari kekafiran itu bisa tumbuh, bisa muncul dari sikap dan sifat seperti ini. Karena itu kita harus waspadai, dan kita harus melihat, jangan sampai diri kita ini juga tanpa disadari penyakit kibir ini sudah menjadi sifat kita. Orang-orang yang sombong ini apabila diajak kepada tauhid ini, kepada Allah, kepada Rasulnya, seringkali menyombongkan diri. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. As-Saffat 35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan pada mereka kalimat la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri, takabur. Jadi untuk diajak kepada kalimat la ilaha illallah, diajak hanya untuk beribadah kepada Allah, diajak kepada Al-Quran,
melengos bahasa Jawanya. Ya, menyombongkan diri, merasa tidak perlu lagi, tidak butuh lagi Allah. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan banyak ya manusia-manusia yang seperti ini, dan ini banyak yang telah menjangkiti mereka-mereka yang telah memiliki karunia, apakah itu kekuasaan, apakah itu kekuatan, apakah itu kekayaan, apakah itu ilmu pengetahuan, apakah itu pangkat. Seringkali hal-hal yang seperti itu membuat hijab, sehingga merasa tidak butuh. Tapi lagi adalah muncul sifat arogansi atau kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sombong seperti ini biasanya Bapak Saudara berbahagia, walaupun diberitahukan kebenaran, ayat Allah dibacakan dan seterusnya, tidak menambah keimanannya, ya, tidak menambah apa? Keimanannya. Ya. Ditunjukkan jalan yang benar, enggak ditempuh, enggak dilalui jalan yang benar itu. Tapi kalau jalan yang bengkok, justru itu yang apa? Digunakan, atau itu yang ditempuh. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang hak. Dan jika mereka melihat setiap ayat, jadi kalau setiap ayat itu diberikan kepada mereka, jika mereka melihat ayat-ayat Allah itu, mukjizat Allah diberikan kepada mereka, didatangkan kepada mereka, la yu'minu biha, mereka tidak akan mengimani ayat-ayatku itu. Wa yaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila, dan jika mereka melihat jalan yang lurus, mereka tidak akan menempuh jalan yang lurus tersebut. Wa yaraw sabil hayy yattakhidhu sabila, dan jika mereka melihat jalan yang bengkok, jalan kesesatan, justru mereka menggunakan dan menempuh jalan yang sesat tersebut. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka itu telah mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, jadi penyakit kibir ini berbahaya, karena itu bisa menjadi hijab pendinding yang membuat kita tidak siap menerima kebenaran itu. Walaupun setiap hari mendengarkan ayat-ayat itu, tidak menambah keimanannya. Walaupun mereka sudah ditunjukkan itulah jalan yang benar, sudah tahu itu, ya tidak digunakan. Ya, dan sudah tahu bahwa jalan yang ditemui itu salah, dipertahankan mati-matian. Ya Pak, dalam kehidupan ini. Nah, ini Masya Allah, Allah menyampaikan peringatan seperti ini kepada kita semua, ya, agar kita ini selamat dalam mengarungi kehidupan ini, tidak mengikuti orang-orang yang sombong, yang membuat mereka itu tidak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa mengaruhi hidup dan kehidupannya di atas kebenaran. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Sepertinya mereka itu orang-orang yang sukses. Tidak Pak, mereka itu orang yang apa? Rugi. Orang-orang yang apa? Rugi. Bapak sekalian yang kami hormati, kufrul ibah wal istikbar ini sangat berbahaya, dan itu banyak menjangkiti umat manusia ini. Bahkan para nabi dan rasul ketika menyampaikan ayat-ayat Allah ini, menyampaikan kebenaran ini, rata-rata yang menolak dakwah nabi dan rasul ini adalah mereka orang-orang yang memiliki kesombongan. Di antaranya kaumnya Nabi Nuh yang menolak untuk melaksanakan kebenaran
Dan ini dinyatakan oleh Allah. Dan ini diberitakan kepada kita pernyataan orang-orang yang sombong itu. Dia menyatakan anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Jadi orang-orang yang angkuh dan sombong ini membuat sebuah pernyataan, dan itu dikutip oleh Allah untuk pelajaran bagi kita semua. Orang-orang yang angkuh itu mengatakan anu'minu laka, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, wattaba'akal ardalun, padahal yang mengikuti kamu itu Nuh adalah al-ardalun, orang-orang yang hina. Ya sama Pak? Apakah saya harus menjadi pengikutmu wahai Nuh? Apakah saya harus beriman kepadamu? Lihat tuh pengikutmu tuh, orang-orang jambel itu, kayak gitu ya. Orang-orang jambel, rakyat jelata gitu. Nah inilah kesombongan Bapak dan sekalian yang berbahagia, yang sangat berbahaya, karena itu menjadi penutup pintu hidayah. Menjadi penutup pintu hidayah. Nah, sekalian yang kami hormati, kafir yang seperti ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ini dosa yang berat. Ada 3 pangkal atau pokok daripada kesalahan itu, daripada khata itu. Yang pertama khata atau dosa yang dilakukan oleh iblis, yaitu berupa al-kibr, kesombongan. Kemudian dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, oleh Adam, yaitu al-khirs, tamak. Tahu Pak tamak ya? Serakah. Dan yang ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh anak Adam, Qabil, yaitu al-hasad. Al-hasad, iri, dengki. Dan 3 inilah merupakan pangkal atau pokok daripada dosa. Nah, mari kita waspadai Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Ya, mari kita waspadai. Jangan sampai dosa iblis ini menjaga kita ini sangat berbahaya. Dan iblis ini akan mengganggu anak Adam ini. Kita akan dikepung dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari seluruh penjuru itu. Dan iblis akan memasukkan penyakit yang berbahaya, yang menjadi karakternya, yang menjadi sifatnya, yaitu al-kibr ini, kesombongan, arogansi ini. Ya, kesombongan ini. Kesombongan ini akan masuk pada orang-orang yang pintar, para filosof, para pemikir, para ideolog, gitu Pak. Sehingga dia tidak mengakui lagi Allah dan Rasulnya. Nah, kesombongan ini akan dimasukkan oleh iblis kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang memiliki otoritas dalam kehidupan ini. Dengan jangan sampai ada ya para politisi yang tidak terjangkiti penyakit sombong. Itu akan terjadi Pak sekalian. Iblis juga akan mengepung, menguasai orang-orang yang menguasai harta kekayaan, para kapitalis, para pengusaha, bos-bos itu. Orang yang punya duit itu biasanya begitu, sombong itu. Ya, dimasuki itu. Yang terjadi apa namanya? Kesombongan itu. Begitu pula kan iblis akan memasuki mereka-mereka para budayawan itu. Sehingga mereka itu sudah tidak lagi butuh kepada apa? Petunjuk Allah dan apa? Rasulnya. Jadi tidak ada posisi-posisi dan tempat-tempat strategis yang tidak diduduki, dikuasai, yang tidak berusaha untuk dikendalikan oleh iblis beserta anak cucunya setan. Dan penyakit yang membuat dia dilaknat oleh Allah SWT adalah karena kesombongannya itu. Karena penyakit al-iba wal istikbar. Itu yang membuat dia diturunkan dari surga beserta Adam dan Hawa
Adam dan Hawa juga gitu diturunkan ke bumi ini karena al-khirs. Kalau semua boleh dimakan kecuali mendekati pohon khuld, masih juga apa namanya dilanggar. Ini manusia ini ya, penyakit manusia ini ya, sama. Dan sama-sama diturunkan oleh Allah dari surga. Dunia ini tempat bergelut, tempat bertanding, diuji kembali oleh Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka selamat. Tapi kalau tidak, pasti dan dijamin tidak selamat. Coba sekalian. Jadi satu-satunya jalan untuk kembali ke surga Islam, bukan yang lain. Satu-satunya jalan adalah petunjuk dari langit, wahyu, bukan yang lain. Siapa yang menapaki perjalanan tidak dengan wahyu, habis Pak. Ya, mungkin kita menghadapi orang-orang hasud, orang-orang munafik, orang-orang kafir, setan, nafsu. Siapa yang selamat kalau tanpa hidayah? Siapa yang selamat tanpa wahyu, tanpa Islam? Tidak mungkin selamat. Tidak mungkin selamat. Wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini jalanku yang lurus. Dan ikuti jalan yang macam-macam itu. Maka akan menceraikan kalian dari jalan yang lurus itu. Karena itu sekali setiap hari kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena dalam kehidupan ini hanya satu jalan saja untuk kembali kepada Allah, kembali ke surga, kembali. Enggak ada jalan yang lain. Enggak ada. Yang lain itu jalan-jalan yang menyimpang, yang bagi kita tercerai beraikan dari jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah, menuju surga itu. Nah, ini harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita menyimpang dari akidah yang lurus, yang membuat kita ini tidak sadar sudah berada pada jalan yang menyimpang, pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar, Pak ya. Semoga kita yang hadir ini terhindar dari penyakit al-iba wal istighfar. Ya. Dan sampai kita suka membangkang, sombong, khususnya kepada Allah dan apa? Rasul. Sangat berbahaya. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi. Amin. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.